dan teman-teman sekalian, marilah kita meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan dan juga merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi. Melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan persembahan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskan hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku. Dengan peneladan Santo Fransiskus Xaverius dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda, Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buah-buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah arak, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang buruk akan mengeluarkan apa yang buruk dari perbendaharaan hatinya yang buruk. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku akan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Akan aku nyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali di atas batu. Ketika air bah datang dan banjir menggelanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku, tetapi siapa yang tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir menelan rumahnya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pohon dan buah. Yesus mengajarkan dua hal penting tentang kehidupan rohani. Pohon yang baik dikarenai dari buahnya, dan pentingnya membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Pertama, Yesus mengatakan bahwa pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Dan sebaliknya, buah melambangkan perbuatan kita, sedangkan pohon melambangkan hati kita. Artinya, hidup kita akan mencerminkan siapa kita sebenarnya. Jika hati kita dipenuhi kasih, iman, dan firman Tuhan, maka tindakan kita pun akan memancarkan kebaikan. Namun, bila hati kita dipenuhi oleh ego, iri hati, atau kesombongan, maka cepat
cepat atau lambat, hal itu akan terlihat dalam perilaku kita. Yesus mengajak kita untuk tidak hanya memperhatikan tindakan luar, tetapi berlebih dahulu membenahi batin. Hidup yang sejati dimulai dari dalam. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi murid Kristus hanya dengan penampilan. Lahirlah buah kehidupan akan mengungkapkan siapa kita sesungguhnya. Kedua, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Satu di atas batu dan satu lagi tanpa dasar. Ketika banjir bandang datang, hanya rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh yang tetap bertahan. Dasar itu adalah firman Tuhan dan ketaatannya kepadanya. Mendengarkan sabda Tuhan saja tidak cukup yang membuat kita kuat menghadapi badai kehidupan. Banyak orang mengenal firman Tuhan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar hidup menurutnya. Yesus mengundang kita untuk membangun hidup rohani yang sungguh kokoh. Bukan sekedar tampak baik di luar, namun rapuh di dalamnya. Dunia akan terus membawa badai pencobaan, penderitaan, godaan, dan tekanan hidup. Tetapi, bila dasar hidup kita adalah Kristus, kita tidak akan pernah goyah untuk selamanya. Marilah kita bertanya, apakah hidup kita telah menghasilkan buah yang baik? Apakah kita hanya mendengarkan firman atau sudah benar-benar melakukannya? Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah dasar hidup kami yang sejati. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar sabda-Mu, tetapi juga pelaku yang setia. Perbaharuilah hati kami agar menghasilkan buah yang baik dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ketika badai kehidupan datang, kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu agar kami tidak goyah. Sebab kami bersandar pada kasih dan kebenaran-Mu. Tuntun kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Mencerminkan Engkau dalam segala hal. Dalam nama-Mu kami mohon, ya Yesus, penyelamat dan batu karang hidup kami. Demikianlah bacaan Injil dan renungan pada hari ini.